buat teman-teman di sini yang belum tahu tentang jurnal, mungkin bisa ditanyakan juga ya apa itu jurnal atau paper kita menyebutnya ya kalau dalam dunia akademis ya Prof ya izin. Oke, baik sebelumnya saya izin menjelaskan di kita ini masih ada sebetulnya webinar ini diselenggarakan oleh ITTS dengan kolaborasi AMA juga ya teman-teman Bapak Ibu semua. Yang insya Allah nanti di bulan depan juga akan ada webinar-webinar berikutnya ya. Oke. Jurnal itu kalau simpelnya menurut saya itu seperti suatu dokumentasi keilmuan lah teman-teman ya yang dibuat secara ringkas. Misalkan teman-teman sudah membuat apa penelitian apa itu dibuat dalam bentuk jurnal. Jadi halamannya tidak terlalu banyak ya, paling banyak itu paling sekitar 15 halaman ya. Bisa juga ada juga yang hanya 5 halaman ataupun 6 halaman. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke. Nah, buat teman-teman juga nanti kalau yang ingin tahu terkait seputar informasi PMB, ITTS itu bisa dicek ya di ITTS Tangsel IG-nya. Nah, kita ada kegiatan pelatihan juga ya. Jadi buat teman-teman yang belum daftar silahkan daftar ya di pelatihan kita ada data science dan juga pelatihan cyber security ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beasiswa apa saja Kak? Kalau terkait info ini nanti kalau nggak salah ada ini dah yang apa kode promonya itu ya. Dicek aja nanti di ininya TTS informasinya kan ada nomor harddisknya tuh di kontak aja nomor harddisknya ya ada apa info-info apa. Kalau terakhir sih saya dapat info tuh ada kode promo yang digunakan terkait beasiswa-beasiswa itu ya. Oke, baik. Kita langsung aja ya mulai ya. Izin Bapak Ibu dan juga Prof ya untuk jadi pembicara sebentar. Sebenarnya masih jauh ini ilmunya dibanding teman-teman semua ya. Tapi intinya sekali lagi webinar ini tujuannya kita hanya sharing aja ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang punya keilmuan juga di dalam jurnal boleh di sharing di sini juga ya. Oke, karena dari saya adalah salah satu dosen sistem informasi, jadi nanti saya akan bicara prakteknya nanti terkait keilmuan yang ada di sistem informasi ya, salah satunya yaitu data science ya. Saya buka GPT-nya dulu ya, jadi buat teman-teman silakan langsung dibuka aja ininya. Nah, dalam suatu ilmu data science yang poin paling penting utama itu yang dibutuhkan dalam membuat suatu jurnal itu adalah data ya teman-teman semua. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih data setnya ya teman-teman ada atau tidak gitu. Biasanya sumbernya itu dia kita ambil dari sini. Di sini saya ambil sumber datanya itu dari saya searching aja ya. Nah, saya searching dulu. Ini teknik ya teman-teman sekali lagi ini teknik. Jadi kalau ada ini di interupsi aja. Nah, di sini saya ambil data dari misalkan sumber data ya, ini saya bicara sumber data dulu. Jadi kan karena saya ngambilnya contohnya di data science, jadi yang perlu diperhatikan pertama itu sumber data kita dari mana kita ambilnya ya. Sumber data itu ada banyak yang tersedia di internet ya, tapi kita ambil yang betul-betul datanya itu valid ya. Di sini misalkan kita ambil dari BPS. BPS ini adalah salah satu Badan Pusat Statistik ya singkatannya ini ya. Di sini tersedia banyak data ya yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan menulis suatu jurnal sebetulnya ya di BPS ini ya. Ya, jadi silakan kita ambil terkait dataset tentang pengangguran Jawa Barat. Kita ingin melihat suatu tren. Misalkan kita punya tujuan, kita ingin menganalisa suatu tren pengangguran di daerah mana, penelitian kita data sekian tren pengangguran lah kita ini.
Nah, di sini ada banyak tersedia sumber datanya. Jadi teman-teman cukup ambil aja datasetnya dari sini buat kebutuhan teman-teman melakukan suatu dokumentasi ya teman-teman kalau mau di. Nih, datasetnya ada bisa ambil teman-teman dari sini di searching aja teman-teman mau gunakan dataset apa silakan di searching ya. Searching. Nah, selain dataset dari sini, teman-teman juga bisa ambil dataset dari sebentar ini ya, dari sini juga teman-teman bisa ambil ya. Dari BPS ya, dibuka dulu situs websitenya, di searching aja teman-teman mau apa. Dari sini juga ada yang namanya sumber data lagi namanya Kaggle. Ini dasar ya teman-teman, ini dasarnya teman-teman dalam membuat suatu jurnal. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu sumber datanya dari mana. Dicari tahu dulu ya. Kalau di Kaggle teman-teman ini harus sign in dulu ya, sign in pakai emailnya teman-teman dan juga Bapak Ibu. Nah di sini teman-teman searching aja apa datasetnya misalkan komputer. Nah ini juga banyak sama, ini di download ya. Dan yang tadi juga di BPS juga di download dulu ya. Oke. Nah, ada dua ya sumber data yang saya kasih tahu nih. Udah ada banyak lagi ya sumber data yang sebetulnya sering Bapak Ibu dan juga teman-teman bawalah sehari-harinya ya. Salah satunya itu adalah misalkan apa ya teman-teman itu masih bentuk smartphone ya. Teman-teman juga bisa ambil sumber data dari sini. Sebenarnya ada banyak tersedia ya. Dari sini juga ada banyak. Ini juga salah satu sumber data. Atau dari YouTube juga bisa. Sumber datanya. Oke ya, cukup jelas ya dasar-dasarnya ya. Nah, di sini kita bisa ambil terkait apa di sini ada komentar-komentar ya. Komentar-komentar atau ulasan lah. Atau dari Shopee, di Shopee juga ada yang namanya kan produk tuh ada data produk dan produk itu ada suatu ulasan yang biasa diberikan oleh si pembeli terhadap produk yang kita beli ya. Teman-teman juga bisa ambil data itu juga banyak ya sebenarnya sumber data yang valid ya. Nah, itu harus teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman pahami juga ya. Ketika kita ingin melakukan suatu pembuatan jurnal atau publikasi terhadap dengan bidang keilmuannya data science, teman-teman harus tahu dulu sumber data teman dari mana gitu ya. Tapi juga harus dibagikan ke validitasnya terhadap data itu sendiri ya teman. Oke, ini saya sudah ambil, sudah download dari BPS dan juga Oke, saya sudah ambil dari BPS sama apa namanya? Ini saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah, ini saya ambil dataset dari BPS. Saya ambil yang data pengangguran. Kapan? Ya. Nah, ketika kita sudah punya data, terkadang kan kita yang berikutnya, langkah berikutnya setelah kita punya data, kita harus memahami dulu data itu ya, teman-teman ya. Data-data ini kira-kira kita bisa apakan lah terhadap data itu ya, Bapak Ibu semuanya. Kita pelajari dulu datanya. Sini kita pelajari dulu datanya di sini. Kapan? Nah, Jangan. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Nggak nyambung. nah, oke. Ini kan tipsi kan? Iya ini yang ini nih. Mau dipakai. Izin di mute dulu. Bagus kan nih? Ya bagus. Oke, di sini kita punya data ini. Data ini adalah golongan umur, ada pernah bekerja, tidak pernah bekerja. Nah, menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, dari data ini apa yang bisa kita buat suatu jurnalnya? Atau apa yang bisa kita lakukan suatu penelitiannya lah kalau kita nyebutnya di sini. Di sini kelihatan ada kolom pernah bekerja, ada tidak pernah bekerja, ada jumlah pengangguran di sini. Di sini ada tahun, ada tahun, ada tahun. Di sini ada bulan, ada bulan, ada bulan, ada bulan, ada bulan. Nah, menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, kira-kira apa yang kita bisa lakukan terhadap data ini? Ada yang bisa jawab? Ini cara kami Belum saya dicoba. Bukan belum dimakan, belum dicoba.
lagi nungguin ayamnya, datang. Oke. Bisa aja giring. Nah, Izin Bapak di mute dulu Pak Turino. bisa. Oke. Oke, Papa, kalau papa, papa. oke, kalau kita lihat dari data ini, kita pahami bahwa data ini ada bulan, ada juga tanggal di sini. Kita bisa membuat suatu jurnal namanya tren, ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan membaca suatu kolom atau data, memahami data, kita bisa gunakan yang namanya alat bantu tadi, namanya EI itu sendiri, ya. Karena kan kita gunakan teknik journal paper dibantu EI, ya. Tapi kalau kita lihat dari yang kalian bisa memahami datanya, berarti kita udah tahu nih dari data ini apa sih yang bisa kita buat suatu jurnalnya. Nah, di sini kan ada tahun, ada juga bulan. Ya. Tahun 2021 ada bulan Februari, ada bulan Agustus. Kita bisa membuat suatu tren, sebetulnya analisa tren pengangguran itu sendiri ya, teman-teman sendiri, Bapak Ibu ya. Apakah data 1 tahun itu cukup untuk tren? Kalau memang cukup, ya bisa lanjutkan ya. Cuma idealnya kalau bisa lebih dari setahun ya. Ini kan baru setahun ya, baru 2021 ya. Misalkan di dalam data set ada banyak tahunnya ya, teman-teman bisa download juga ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, sekarang kita karena kita judulnya dibantu AI, berarti kita karena kan pastinya nanti teman-teman akan menemukan suatu data yang mana teman-teman Bapak Ibu itu belum memahami datanya. Nah, kita pakai alat bantu namanya AI. Ini kalau saya kita lakukan ini dulu aja, screenshot terhadap dataset ini kita screenshot. Nah, screenshot aja. Kalau bisa juga langsung di copy, di paste di itunya juga bisa ya, di copy, di paste. Nah, ini saya coba pakai screenshot dulu ya. Jadi kita screenshot. Nah, lagi di copy, di screenshot. Kalau teman-teman mau copy paste juga boleh, filenya di copy terus di paste di GPT-nya juga boleh. Ya, ini saya buka lagi GPT-nya di sini. Nah, saya buka lagi GPT-nya. Nah, ini cari di sini ya, saya ambil tadi itu yang tadi pengalaman itu saya ambil dari sini ya, dari BPS ini. Nah, di sini kita paste di sini. Kita minta bantuan GPT AI ya, kan judulnya itu ya. Tapi kalau yang bisa memahami datanya ya langsung aja sebetulnya. Nah, buatkan kita promptingnya rekomendasi judul dari data tersebut untuk suatu jurnal. Ya, ini kita udah di langkah kedua nih ya, membaca dan memahami data tadi ya. Nah, kita dapat di sini banyak ya. Nah, ini rekomendasi judulnya. Nah, ada analisis tren pengangguran menurut golongan umur di Indonesia. Ini bisa buat judulnya Bapak Ibu dan juga teman-teman dari bulan Februari Agustus tahun 2021. Ada juga judul terkait dinamika pengangguran berdasarkan kelompok usia perbandingan Februari dan Agustus 2021. Ada juga profil pengangguran berdasarkan usia dan status pengalaman kerja tahun 2021. Nah, kita sudah dapat nih beberapa rekomendasi judul. Kita ambil salah satu aja di sini. Ya, kita ambil salah satunya. Nah, setelah kita dapat judul, yang perlu kita cari tahu di sini adalah kita itu ingin menggunakan aplikasi apa untuk kebutuhan analisis tren pengangguran menurut golongan umur di Indonesia ini. Ya, itu yang Bapak Ibu dan teman-teman perlu cari tahu, teman-teman ingin menggunakan aplikasi apa. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa minta bantuan di sini. Misalkan di promptingnya satu-satu juga nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, mau pakai Google Colab atau apa juga boleh, atau mau pakai Python atau apa juga boleh. Kalau yang biasa saya gunakan kalau untuk dataset itu saya menggunakan Python di sini ya. Jadi saya minta saya prompting di AI ini untuk kode-kode Python itu seperti apa. Buatkan kode Python-nya, kalau kayak gitu ya. Buatkan kode Python full code ya, full code ya. Kita dapat di sini buatkan full code Python ya. Nah, ini full code Python. Nah, kalau buat teman-teman yang belum, Bapak Ibu dan juga yang belum menggunakan Python, di
install dulu Python-nya ya, di install dulu Python-nya di python.org di sini www.python.org. Sini di install dulu ya, di install dulu. Sini dipilih disesuaikan dengan OS-nya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua di sini. Ya, ini dibuka aja Windows, ada juga macOS, ini dibuka, ada banyak versi di sini ya. Ini ada banyak versi. Ya, ini ya, ada banyak versi. Pilih yang installer di sini. Nah, Python ini adalah suatu bahasa pemrograman ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Nah, kalau editornya kita gunakan apa supaya bisa mengetikkan kode-kode Python ini? Kita gunakan yang namanya editor teks ya. Ini kan teks ya, bentuknya teks ya. Jadi supaya kita bisa menghasilkan teks-teks ini, teks ini. Kita gunakan yang namanya Jupyter Notebook bisa ya. Ada banyak sebetulnya terserah, tapi saya akan contoh ini dia. Jupyter Notebook sendiri. Ya, sambil dipraktekin ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman itu juga jika ada yang sudah terjadi grup ininya bisa di-email ke kami ya. Nah, di sini untuk editornya saya pakai Jupyter Notebook. Di sini bisa di-start gitu. Ya. Kayak ini Jupyter Notebook. Ini dia sifatnya offline ya ini ya. Ini terinstall di offline di komputer teman-teman editornya ya. Kalau yang online juga ada namanya Google Colab itu ya. Ini install the notebook, nah di sini. Nah ini ya, install pip install stasi notebook. Nah, ini diinstalnya di mana? Cara installnya gimana nih Pak? Gitu kan? Nah, tapi pada saat install Python itu di checklist ya, yang namanya checklist tempatnya itu di checklist sama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, setelah proses instalasi Python-nya selesai, Bapak Ibu buka komponen promptnya. Bapak Ibu buka komponen prompt, CMD-nya dibuka ya, CMD dibuka, lalu di copy dipaste di CMD-nya lalu di enter ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya kalau untuk yang offline. Nah, kalau yang online gimana? Nah, online kita berarti yang online juga sama ya, kita pakai ini kan Python ini bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Kalau ini kan text editor ya. Nah, ini kalau pakai Google Colab tidak bisa. Dibuka aja Google Colab di sini ya. Google Colab apa? Ketiknya dulu. Udah ya, cukup. Ada pertanyaan? Tidak usah terburu-buru ya. Yang penting teman-teman minimal bisa tahu dulu ya. Bagaimana sih cara kita mendapatkan suatu data dan juga memahami data tersebut ya. Nah ini tinggal dipilih aja ini new notebook ya. Ini untuk editornya juga bisa ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau untuk editor ini digunakan untuk kode-kode ini untuk merunning kode-kode ini. Oke, Pak Anas. Oke. Nah, gimana? Gantian. Dintar bro. Cepetan ya? Iya kecepatan Pak. Nggak apa-apa udah, ntar saya ngulang. Oh iya Pani ya, ngikutin ya, mantap ini. Sudah sampai mana Pani? Boleh nih, saya belum terlalu jauh, boleh silakan. Tadi ambil data dulu dari BPS. Data setnya udah belum diambil. Sukanya apa? Karena panas biar aja saya jalanin lagi. Oh gitu, oke. Baik, ya. Bapak Ibu semua ya, silakan dilanjutkan ya. Ini udah dapat judulnya, nanti kita lanjutkan ke Prof. Ono ya sebagai ini ya, supaya karena kita waktunya lumayan sedikit ya, Iya. 1 jam ya. Kalau 2 jam sih bisa 1 jam ya. 1 jam lebih lah ntar. Saya malah jadi ini nih tagihan ini. Makanya harus bikin lagi loh, Mak. Oke. Terima Oke, kasih baik. Pak Anas. Ya, silakan Prof. Ono. Ya, terima kasih. Oke, tadi Pak Anas bilang kita harus cari data ya. Jujur, kalau kita akan cari data sendiri sih. Soalnya kalau pakai data-data dari BPS segala macam, bisa-bisa aja. Tapi kemungkinan mereka juga ada yang analisa. Kalau ada ya syukur, boleh-boleh aja. Kalau kita punya data sendiri nggak masalah. Bentuk data seperti apa? Coba saya share screen ya. Ini saya bukan data sendiri juga sih sebetulnya.
Data ini bisa data ini saya kasih lihat aja data saya ya. Ini contoh nih. Masuk ke folder orange, mana dia orange? Orange. Ini saya masuk ke data saya. Data ini contoh bentuk data lah ya. Ini bentuknya file Excel. Oke, ini keluar, nah ini dia. Oke. Lemot. Nah, oke. Ini bentuk data seperti ini sih. Sah-sah aja. Ini contoh datanya kayak gini ya. Jadi teman-teman pokoknya punya data lah, gitu ya. Punya data. Ini udah dapet nih. Oke. Datanya boleh apa aja sih? Sah-sah aja. Oke. Ini yang nanya-nanya yang bukan materi, ntar dulu ya. Saya juga pengen jawab, cuma nggak enak. Oke, jadi data udah punya. Data boleh apa aja, data boleh misalnya, data tidak harus berbentuk file Excel, bisa aja data misalnya kumpulan komentar orang-orang di media sosial, bentuknya dokumen, sah, nggak masalah. Misalnya kumpulan naskah-naskah tua dari perpustakaan mana, sah. Jadi nggak masalah, data boleh berbentuk apa aja. Jadi datanya boleh sembarangan ya, bentuknya apa aja, formatnya juga bisa berbentuk Excel, dokumen, apa segala macam. Tadi ada pertanyaan, apakah rangkuman dari berbagai AI termasuk data? Boleh, cuman harus hati-hati dengan kalau udah main AI itu hati-hatinya gini ya, hati-hatinya. Kalau AI-nya ngarang data, itu jadi bahaya. Soalnya jadi halusinasi. Kalau halusinasi, takutnya kesimpulannya jadi salah. Jadi kalau misalnya kita pakai data pilkada boleh. Kalau pilkada kan data sah banget ya, bukan data halusinasi. Jadi pastikan datanya bukan yang halusinasi. Data yang Anda lihat yang dilihat dalam file Excel yang di depan saya ini adalah data yang saya dapat dari Kementerian UMKM. UMKM itu apa sih? Usaha kecil menengah. Di sini ada Provinsi Jawa Barat, modal pendirian berapa, omset berapa segala macam. Oke, ini datanya. Nah, sekarang yang kita perlu sadar waktu menulis paper jurnal adalah sebuah paper jurnal hanya akan diterima kalau ada temuan, ada sesuatu yang baru. Jadi paper jurnal itu melaporkan bahwa ini baru. Kalau nggak ada yang baru, paper jurnal kita nggak akan tembus. Gitu, jadi masalahnya harus ada yang baru nih. Nah, sekarang dengan kondisi data seperti ini ya, ini data saya kayak gini. Kalau kita melihat data seperti ini mah kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, sekarang saya akan globalin banget nih data. Ini saya tutup. Tekniknya, tadi kalau Pak Anas tekniknya dia screenshot, datanya diupload ke ChatGPT, terus nanya judulnya apa. Kalau saya agak lebih kurang ajar sih. Kalau Pak Anas kategorinya orang sopan, kalau saya nggak sopan. Kita masuk ke ChatGPT misalnya ya, bisa masuk apa aja sih sebetulnya. Oke, itu file yang tadi saya akan upload. Data petir juga ya, boleh. Kalau yang punya data petir, istilahnya bukan evolusi sih, kita sering pakai pembaharuan ya. Kalau kita lebih sering istilah yang kita pakai novelty. Sesuatu yang baru adalah novelty. Suatu temuan kita nyebutnya novelty, gitu ya. Kalau ditulis bentuknya ini, novelty. Oh, kayak gitu tuh. Oke, sekarang saya akan upload nih. Data sensitif pertanian apakah bisa? Bisa banget. Tapi intinya kalau enak datanya kalau bisa banyak. Kalau datanya cuma sedikit, kita biasanya akan kesulitan buat bikin kesimpulan yang baik. Jadi semakin banyak data, semakin enak bikin kesimpulan. Saya akan upload tadi file tadi ya. Oke, ada di folder orange. OMN orange. Terus datanya adalah turun ke bawah bentar. Iyalah, susah banget sih. Ini dia ya. UMKM sampel Kota Bekasi XLS. Nah, pastikan sumber datanya valid ya. Bukan hanya sumbernya aja ya, sumber sama data-datanya valid. Jadi datanya bukan halusinasi. Datanya nggak ngarang, gitu ya. Nah, ini saya upload sekarang ke ChatGPT. Dari hasil wawancara boleh nggak? Boleh banget. Bentuknya tulisan nggak masalah. Nah, jadi
bentuknya doc, file teks apa segala macam nggak masalah. Upload lah itu. Ini kebetulan yang saya upload filenya file Excel ya. Tapi kalau file teks juga nggak masalah, bisa kita upload. Sekarang kalimatnya. Kalau datanya ompong masih bisa digunakan. Ompong tuh maksudnya gimana ya? Yang saya tahu gigi ompong. Bingung nih data ompong, saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Minta maaf. Maksudnya runutan tahunnya misalnya nggak lengkap. Nggak masalah, kita coba aja. Jadi nanti kita bisa dapat bayangan kira-kira ada sesuatu yang baru nggak dengan kondisi turunan data urutan datanya ada yang bolong. Oh, ompong tuh bolong kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan pakai. Pokoknya data seadanya diupload aja. Ini jujur nih ya, yang UMKM sampel Kota Bekasi ini saya cuma dapat 1.000 UMKM. Data benernya 60 juta UMKM seluruh Republik Indonesia. Jadi data benernya 60 juta. Saya cuma dengan kondisi 1.000 loh ya. Oke. Sekarang promnya saya akan beda sama Pak Anas karena saya mau masukin paper jurnal. Jadi saya promnya gini. Novelty. Perhatiin kalimat pertamanya boleh. Saya langsung nanya. Novelty atau temuan apa yang ada di data ini? Oke. Yang bisa dipakai untuk saya geser dulu. Untuk menulis paper jurnal Q1. Gitu langsung. Sebut novelty-nya apa, buat jurnal Q1. Jadi itu yang penting. Kalau saya nulis paper jurnal biasanya judul nggak penting buat saya. Yang penting ada temuan yang baru nggak di situ. Kalau lu kagak ada temuan ya nggak akan bisa masuk jurnal juga ya. Saya kirim ya datanya. Jadi ingat, ini nanti bisa dibaca di ini ya, dibaca di s.id ya, s.id free OWP books, silahkan di download. Di bawah sini ada saya search jurnal. Oke, next. Iyalah, apa ketutup sama ini kali ya? Nah ini nih, menulis jurnal dibantu AI. Ada bukunya ya, menulis jurnal dibantu AI. Perhatikan, data first. Jadi pertama kali kita harus punya data sih. Kalau nggak punya data, kita nggak akan bisa nulis paper jurnal. Sekarang ini udah dapat novelty-nya apa? Nih, dia lagi nganalisa file Excel-nya. Sambil nganalisa, saya akan coba baca chat. Kalau minta bantuan AI buat ngumpulin data-data yang saya perlukan, Prom bilangnya gini, berikan data sumbernya valid, caranya boleh nggak? Boleh, tapi cross check. Jadi kalau saya udah kayak gini, saya akan pakai Grok sih sebetulnya. Kalau yang ini ya, kalau minta data saya Grok. Soalnya Grok lumayan lebih bagus buat nyolong data dibandingkan ChatGPT. Jadi sah, cuman cross check. Di cross check ya. Kalau bikin buku pakai AI, nah ini yang buat ngumpulin data dulu ya. Jadi sudah data yang dikumpulin, tolong dicek ulang karena kadang-kadang AI suka halusinasi. Jadi datanya dikasih data bohong, itu yang berbahaya sih. Kalau saya minta AI yang buat cari data, saya cross check ulang. Nah ini pertanyaannya, kalau pengen nulis buku dipakai AI, saya akan masuk ke sini lagi, s.id. Nah di sini ada teknik menulis buku. Alah ini susah banget ya. Teknik menulis buku. Nih. Oh ini kalau nggak saya masukin buku aja ya. Kata kuncinya buku. Oke, buku. Ini salah. Nih. Menulis buku cepat dibantu Prom. Yang ini yang paling baru 2026, saya tulis kalau nggak salah ini minggu lalu. Silakan diambil. Ini oke banget. Ini ada usulan dari Pak Kus Priyadi pakai emigrant.ai. Alamat Google Drive-nya s.id/free-owp-ebooks. Silakan diambil, silakan di-download aja Google Drive-nya, ada sekitar hampir 2 giga kalau di zip. Nanti buku saya ambil semua sih.
sekalian kenapa Prof beli ChatGPT untuk paper jurnal? Karena dia kalimatnya oke. Enggak, saya bayar juga ChatGPT. Jadi saya langganan ChatGPT $20 sih. Makanya dia kalimatnya oke banget setelah dibayar. Minta maaf, orang keluarin duit sih. Soalnya kalau enggak kalimatnya suka jelek sih, gitu aja sih. Kalau sebetulnya kalau mau bagus kita bisa bikin AI sendiri, dan teknik membuat AI sendiri juga saya jelasin, ada bukunya nih. Cuman nanti kita harus bikin korpus untuk rek supaya AI-nya bagus. Itu cerita lain lah. Oke. Nah ini udah mulai keluar. Nah ini mengungkapkan satu hal yang penting. Oke. Novelty yang potensial ini. Ini ada beberapa ya novelty-nya ya. Skala usaha, perempuan, pemasaran, teknologi, NIB segala macam. Novelty utamanya adalah yang ini. Oke, ini kelihatan ada beberapa novelty ya. Novelty paling kuat, novelty bentar, ini saya geser-geser supaya saya bisa baca kalimat-kalimatnya. Oke. Formalization, digitalization gap pada UMKM mikro di perkotaan, ini paling oke. Indikatornya ada laporan keuangan 28%, NIB apa ini indikatornya kelihatan. Terus juga novelty yang kedua, coba ini ke bawah ya. Novelty kedua rural adoption despite urban location, ini kelihatan. Kelihatan ada jumlah UMKM-nya dan persentasenya kelihatan. Terus juga women-led micro enterprises dominance in without advantages, dan ini kita bisa lihat omsetnya hampir sama antara laki perempuan, sebetulnya sekitar 7 jutaan, cuman ini yang penting nih, pemakaian teknologinya beda banget. Oke. Terus ini novelty keempat, masalah pelaporan uang. Oke. Ada beda yang tidak punya laporan berapa. Nah, yang penting waktu kita harus paper jurnal, kita harus punya paling enggak 3 novelty di satu paper jurnal. Jadi paper jurnal supaya masuknya gampang, si reviewer akan melihat berapa novelty yang dilaporkan. Kalau cuma 1 lebih susah nembusnya, kalau 3 atau lebih nembusnya lebih gampang. Ini udah ngasih berapa novelty? 5, 6, 7 novelty dikasih. Terserah kita mau 7-7-nya dimasukin dalam satu paper jurnal, itu berat banget sebenarnya, terlalu banyak materinya. Biasanya saya split jadi 2 paper jurnal. Oke. Supaya yang 1 4, yang 1 3 novelty dalam paper jurnal. Oke. Nah, sekarang setelah dapat novelty kayak gini, terus saya pengen bikin kalimat-kalimatnya kan, misalnya. Nih, kalimatnya seperti apa? Saya sambil baca ini ya. Ini ada pertanyaan, perlu setting peran AI dulu nggak, Prof? Nggak perlu. Minta maaf, banyak sekali prompt engineering yang suka ngeset. Anda adalah apa segala macam? Iya, sok-sok silakan aja sih. Saya nggak pernah ngeset. Saya tidak pernah ngeset. Saya setting aja cuma kayak gini biasanya. Saya bikin ini semua untuk paper jurnal Q1. Jadi bukan peran AI-nya seperti apa. Saya pengennya outputnya untuk apa. Jadi bukan dia terus jadi apa, enggak. Saya selalu settingannya adalah saya pengen tulisan Anda buat apa. Nah, di sini tadi kelihatan banget di awal, saya pengen supaya Anda ngeluarin novelty untuk paper jurnal Q1. Nah, itu saya outputnya yang biasa saya tegasin. Bukan Anda tuh apa, enggak penting buat gue. Oke. Sekarang saya akan prompting untuk yang novelty ini ya, supaya jadi kalimat di bagian ini ya, di bagian apa sih, hasil penelitian. Oke. Ini saya akan bikin supaya jadi hasil penelitian. Alah, bentar. Ulang. Oh ya udahlah, ini saya ambil, klik kanan copy, saya masukin notepad aja biar gampang. Kita harus ambil satu-satu sih kalau udah kayak gitu. Edit. Mana tadi itu? Edit ini ya. Keluar sih. Oke. Ini saya copy paste tadi novelty-nya. Ini saya buang dulu. Ambil. Nah, ini saya novelty 1 udah dapat. Kita harus ngerjain ini untuk 7 novelty-nya tadi. Caranya saya ambil, klik kanan copy,
Atau saya tulis promnya di sini juga ya. Buat analisa dan tuliskan dalam bahasa Inggris untuk dimasukkan di bagian hasil penelitian di paper jurnal Q1-nya. Jadi saya harus bilang, dan kita akan nge-prom ini untuk semua masing-masing. Oke. Jadi kita bilang, oke, saya pengen ini dianalisa, buat analisa atau buat ya, kalau mau lebih gila lagi, nanti saya harus masukin lagi buat grafik, buat lagi buat tabel kalau diperlukan. Nah, jujur, si reviewer jurnal itu akan, ini jujur dulu ya, saya juga reviewer jurnal. Reviewer jurnal itu sibuk orangnya, orang-orang sibuk semua. Mereka kalau suruh baca kalimat satu kalimat kata per kata dalam kalimat akan lebih susah. Biasanya reviewer pertama kali akan melihat global. Dia ngelihat gambar, dia ngelihat tabel, terus ngelihat sedikit kata-kata, oke, ini baru atau enggak gitu. Jadi reviewer akan lihat seperti itu sih. Oleh karena itu grafik sama tabel jadi penting banget gitu ya. Jadi kalau kita buat analisa untuk menjelaskan novelty di bawah ini, oke, tulis dalam bahasa Inggris, oke, untuk dimasukkan dalam paper jurnal Q1 dalam beberapa paragraf. Oke, jadi udah mulai dalam bentuk paragraf. Ingat, paper jurnal itu biasanya maksimum paling tadi Pak Anas bilang 15 halaman, itu udah termasuk daftar referensi ya. Oke, sekarang saya ini cuma salah satu dari satu novelty saya bikin jadi hasil penelitian. Saya copy, masukin ke sini. Oke. Oke. Sekarang di prom lagi. Si novelty-nya di prom ya. Si novelty-nya di prom dan nanti akan keluar dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk paragraf-paragraf dalam bahasa Inggris. Oke. Dia juga tahu bahwa dia harus keluarin grafik, dia kalau perlu dalam bentuk tabel dan sebagainya. Ini supaya harus masukin dalam teks. Ini saya akan bikin teks baru aja biar gampang. Saya buka, bentar. Oke. Google Drive saya buka. Saya pindah akun dulu soalnya akun yang ini penuh banget, kebanyakan file. Saya pindah sini. Mudah-mudahan bener. Oke. Saya bikin akun baru ya. Oke, baru Google Doc. Ini Google kosong udah dapat. Nah, sekarang kita lihat. Sorry, mana tadi? Ini dia. Oke, dia masih periksa ininya, terus dia bikin Python segala macam. Nah, nanti setelah saya biasanya kalau udah hasil, jadi kan kita nge-prom. Ini dari novelty ini tolong dibikin dalam bentuk kata-kata gitu ya, supaya masuk ke bagian hasil. Tolong diingat sebuah paper jurnal tuh harus ada judul, harus ada abstrak, harus ada intro, harus ada metode, harus ada hasil penelitian, harus ada rangkuman atau apa sih namanya, summary lah ya. Nah, yang kita kerjakan sekarang ini adalah hasil penelitiannya dulu. Perhatikan saya loncat. Saya nggak ngurut dari atas judulnya apa segala macam, kagak. Saya langsung ke hasilnya. Apakah aplikasinya yang mudah diterima berbagai paper jurnal, terutama Sinta bahkan Scopus? Jujur, semua paper jurnal akan kita harus ganti kata-katanya pakai manusia sih sebetulnya. Jadi si paper jurnal akan bantu kita analisa segala macam. Cuman kalau dimasukin ke Sinta sama Scopus nanti biasanya kedeteksi bahwa ini yang nulis AI. Tapi kalau dari sisi plagiat, kemungkinan besar plagiatnya akan 3% atau 6% aja plagiatnya. Tapi si Sinta sama Scopus, reviewernya akan deteksi bahwa ini yang nulis AI. Jadi supaya dia tidak jadi AI,
kita kalimat-kalimatnya diganti sama manusia. Ya, AI jadi patokan aja. Jadi kita ganti kalimat-kalimatnya sama manusia, intinya sama, cuman nanti kita yang masukin kata-katanya manusia. Kenapa beda antara manusia dengan AI? AI itu kata-katanya udah kata-kata apa ya? Kaleng, udah apa ya? Kata-katanya udah pakem lah, katanya udah fix kayak gitu. Kedeteksi sama AI yang lain bahwa ini AI. Nah, kalau manusia kita masukin dengan kata yang lebih random, si AI-nya deteksi ini yang tulis orang gitu. Jadi tekniknya kayak gitu. Oke. Ini dia analisa dulu, analisa. Oke. Nah, ini keluar nih. Nah, ini yang di bawah ini adalah naskahnya yang masukin ke dalam hasil penelitian. Kita masukin dulu yang ini, oke. Waduh, jadi gede banget ya. Ini gede, ini kategorinya gede banget nih. Ini satu novelty aja gila nih. Ini saya masukin. Pasta ya. Nih, sorry. Nih, oke. Langsung udah dapat segala macam, ini semua dapat ya. Nanti harus dibaca lagi sih, sebagai manusia kita baca nih. Tapi ini perhatiin, ini udah ada angka-angka segala macam loh. Dan ini penting buat di paper jurnal. Sebuah paper jurnal kita nggak bisa nulis dalam bentuk kata-kata doang. Kita harus masukin dalam bentuk hasil pengukuran, angka dan sebagainya dimasukin. Karena itu yang membuat si paper jurnal itu jadi lebih bisa dipercaya. Ini kan ada angkanya segala macam. Ini dahsyat banget loh, udah kayak gini dahsyat. Tapi ini terlalu panjang. Nanti nggak apa-apa kita tulis dulu semuanya. Nanti kita kompres supaya lebih pendek. Gampang sih kompres. Nah, sekarang ini kan hasil. Ini masuknya kategorinya hasil results gitu ya kalau dalam bahasa Inggris ya, results. Ini saya masukin, ini saya kasih jadiin judul 1 lah, results. Nah, di atasnya ada method. Nah, di sini kita harus bikin prompt lagi. Oke. Describe, jelaskan dalam beberapa paragraf metode yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Gitu ya. Tulis. Jadi, waktu kita dapat hasil, results, kita harus menjelaskan metodenya apa yang kita pakai supaya dapat hasil tadi. Oke. Nah, ini metodenya dijelasin sama dia dalam bentuk berapa paragraf. Kalau perlu ada rumus apa segala macam kita minta tolong masukin rumusnya. Kalau ada algoritma apa segala macam kita minta algoritmanya dimasukin. Ini langsung dia ngasih metode yang dipakainya, kita masuk ke method di sini. Oke, deh. Method udah masuk. Nih, metodenya udah dapat langsung. Beres ya. Jadi kita udah ada metode, udah ada results. Kita harus ngerjain misalnya untuk 3 novelty atau 4 novelty. Tapi ini waktunya sempit, saya akan pakai cuma 1 novelty aja. Di sini, sudah ini kita cari summary. Oke, caranya mana tadi? Ini dia. Buat summary dari findings yang kita dapat untuk dimasukkan ke paper jurnal Q1. Oke, di sini keywordnya adalah paper jurnal Q1-nya ya. Kenapa ini penting banget? Q1 itu penting supaya semua pola penulisan, pola penyampaiannya itu sudah dicun untuk Q1. Kalaupun nanti kita masuknya ke Sinta 2 atau Sinta 3 atau Q2 atau Q3 nggak masalah, tapi si naskah itu siap buat Q1. Konsekuensinya siap buat Q1, reviewer di Sinta 2, Sinta 3, Q2, Q3 udah terkagum-kagum sama tulisan yang kita buat. Karena buka konsisten tulis cari paper tahun sorry, saya lagi baca sambil susah banget nih, sambil ngomong baca. Panjang banget. Oh ini ya. Pak Agung. Oh Pak Agung, terima kasih Pak Agung.
Itu ada tambahan dari Pak Agung juga ya. Terima kasih Pak Agung udah nambahin. Nah Pak Agung kebetulan kalau di TTS beliau itu ngajar metode penelitian. Jadi mainannya kayak gini banget. Nah ini saya akan masukin, ini hasil summary-nya saya akan masukin di sini. Oke, saya masukin summary di sini. Nih summary-nya dapat. Oke, summary dapat. Oops, sorry, summary. Oke, jadi summary-nya dapat. Tapi ini jujur dulu ini kepanjangan sih, segini kepanjangan sih. Jadi kalau nantinya harus dipendek-pendekin lagi. Bisa caranya pakai prom lagi, tolong dipendekin. Nah, setelah ini mulai dapat, saya akan cepet aja. Ini saya kasih judul ya. Judulnya saya ganti. Saya akan save ke dalam file. Ini yang agak fatalnya yang belum saya masukin, fatalnya nanti di bagian cari ini sih. Ya udah, gini aja. Ini semua kita akan select all, salin, oke. Biar gampang aja. Saya biasanya saya save dalam bentuk file PDF atau doc, kemudian saya pakai prom lagi, oke. Buat abstrak satu page 200 word dari tulisan ini, oke, paste. Jadi tulisan yang tadi kita paste, kita bikin abstraknya dalam satu page 200 kata. Rata-rata sebagian besar paper jurnal 200 kata sih. Oke. Nah, ini langsung dapat abstraknya. Abstraknya udah mulai dapat. Oke. Ini perhatiin di abstraknya ada angka-angkanya keluar. Kalau saya ekstrim, saya akan bikin kata-katanya promnya. Ini contoh prom-promnya ada di buku juga ya, silahkan dibaca. Kalau ini saya pakai prom cuma satu kata doang, satu kalimat pendek. Kalau di buku promnya panjang sih. Jadi saya promnya biasanya tolong di highlight novelty-nya, tolong di highlight angkanya, hasil penelitian segala macam. Jadi buang kata-kata yang nggak perlu buang-buangin, gitu aja. Nih saya udah dapat, saya ambil masukin sini. Abstrak. Oke, jadi abstraknya udah dapat. Nah, yang kita belum ada di sini adalah, ini jadi abstrak udah ada, intro belum ada, metode udah ada, hasil penelitian ada, summary ada, sekarang intro. Perhatiin, judul saya tulis terakhir. Karena judul itu harus merefleksikan, harus berisi temuan kita apa. Hasil-hasil temuan itu masukin dalam kata-kata judul, gitu ya. Nah, intro. Tulisnya gimana sih? Intro. Ya gitulah. Ya. Nah, tapi saya biasanya nge-save dalam bentuk file PDF atau doc, kita upload lagi kalau saya. Tapi karena kita harus cepat, saya nggak akan ngerjain itu. Saya select all aja. Salin, copy, saya paste ke sini. Buatkan introduction untuk paper jurnal ini. Oke. Tapi nanti intronya harus kita rubah. Intro apa adanya adalah, ini kondisinya intronya nggak ada referensinya, belum ada ya. Ini perhatiin papernya belum ada referensi. Jadi dia bikin intro, belum dikirim. Ayo kirim. Oke, lemot banget. Jadi kita waktu bikin intro itu hanya cerita aja, tapi tidak ada referensi. Jadi cara berpikirnya gini. Waktu kita bikin paper jurnal, kita biasanya membandingkan apa yang kita buat dengan orang lain. Dijamin halal, apa yang kita buat biasanya akan beda dengan orang lain. Karena beda, itu namanya temuan, itu namanya novelty. Novelty itu terjadi karena hasil penelitiannya beda. Jadi gitu ya. Kalau sama, itu bukan novelty, itu bukan temuan. Kalau kita bikin intro seperti ini, itu baru menjelaskan tentang apa yang kita kerjakan aja. Oke. Nah ini cuma kita ngerjain apa yang kita kerjakan. Nah kita perlu bandingkan apa yang kita kerjakan dengan yang orang lain kerjakan. Nah proses perbandingan yang ini ini harusnya bisa pakai AI juga. Cuman saya biasanya manual mengerjakan perbandingannya ini. Setengah manual, setengah AI. Jadi nggak full AI. Proses perbandingannya saya manual banget. Nih saya copy dulu intronya, saya masukin dalam sini ya. Oke. Nah, intro udah masuk sekarang. Oke.
Proses perbandingan ini harus saya kerjain. Saya akan kasih contoh sederhana banget. Misal, ini saya gedein ya, biar eh, bisa zoom in nggak ya? Mana file zoom in ya? Aduh, oh ini dia. Oke, misal, ini di bagian intro nih. Oh ini metode. Oke, naik ke atas intro. Ini intronya. Oke. Ini intronya. Di study, saya mau cari. Nah ini nih. Ini ada angka-angka yang keren-keren banget. Oke. Ini saya akan ambil satu paragraf lah. Kayak gini saya ambil ya. Oke. Ini saya ambil. Ini hasil adalah temuannya kita. Oke. Nah sekarang dari situ saya akan gombal banget. Ini makanya Google Scholar sih saya langsung. Google Scholar. Oke. Ini dapat Google Scholar, saya paste temuannya kita ke Google Scholar. Kita dapat referensi-referensi yang punya kata-kata seperti kata-kata yang kita pakai. Jadi ini kata-kata dari intro, ini ada yang kata-kata kita pakai. Oke. Ada teknologi enable business firm performance across country comparative dissertation. Ini disertasi bentuknya role di nah, ini tahun 2025 ini jadi menarik karena 2025 cuman ini site-nya masih sedikit banget, sedikit sekali orang yang membahas hal-hal yang kita bahas. Tapi sudah ada beberapa, kita misalnya ambil ini ya. Ini kita ambil. Oke. Ini akan jadi jangan gini dulu, bentar biar seru. Ini saya akan site. Saya akan ambil dalam format apa misalnya. Oke. Oh, doctoral dissertation dia. Ini disertasi doktor. Klik kanan copy. Saya akan masuk sini. Saya akan pakai sebagai referensi. Oke. Referensi. Iyalah, nggak kelihatan. Oke. Reference. Iyalah. Reference. Paste. Oke. Sekarang saya akan bandingkan. Tulisannya Shikawat dengan tulisan kita bedanya apa? Oke. Jadi caranya kita akan kayak gini. Oke. Kita akan bikin prompt. Bandingkan. Harusnya di-upload. Jadi harusnya kita bikin dua file PDF, bandingkan dua file PDF ini. Buat perbandingan dalam bentuk dalam satu paragraf gitu ya. Itu. Cuman kan kita nggak ngupload file PDF 2 biji. Jadi caranya yang saya kerjakan adalah, jadi yang tadi yang Shikawat itu kemungkinan besar kita nggak dapat seluruh disertasinya dia. Kemungkinan kita akan dapat abstraknya dan sedikit data dari situ, nggak masalah. Dari data yang sedikit tadi kita upload. Oke, jadi kita nggak perlu dapetin itu semua. Nah, sekarang kalimatnya saya rubah. Bandingkan hasil analisa di atas untuk paper kita dengan disertasi. Saya ambil referensinya ini. Ini saya ambil. Dan kita harus ngerjain ini untuk 25 referensi. Jadi si paper jurnal biasanya akan ditolak kalau referensi kita kurang banyak. Minimalnya mereka minta sekitar 24 referensi. Gitu ya. Nah, kemudian ini saya masuk ke dalam sini. Ini tadi Shikawatnya saya akan masuk. Ini saya akan masuk ke Shikawat. Saya akan nyolong semaksimal mungkin informasi dari dianya, minimal ada abstraknya. Oh, ini ada file PDF-nya, geblek. Saya ambil file PDF kabok kan. Mumpung ada file PDF-nya. Saya ambil file PDF-nya, mudah-mudahan bisa diambil. Oke. Bisa kita ambil disertasinya. Ini beruntung nih kalau dapat file kayak gini, beruntung banget nih. Ada 133 halaman. Bisa saya save nggak ya? Oh, ada di sebelah sini kayaknya save. Oke. Save-nya ada. Saya namanya Yogendra CA2. Oke.
Oke, sudah dapat. Sekarang saya upload file tadi. Mana ini? Oke, jadi analisa di atas. Ini saya upload file Yogendra. Ini 2, saya upload. Mana yo. Alah sih ya. Tar. Ini lagi downloadnya mana? Yogendra. Ada. Kok nggak ada sih? Oh, salah folder. Folder download. Salah folder. Home. Download. Salah. Ya benar. D. Download. Oke, download. Saya harus cari Yogendra. Yog. Oh, apa? Nggak ada sih. Oh, nggak ada sih. Sorry, dapatnya susah banget sih. Oh, ada di dokumen, file di dalam folder dokumen, salah folder ya. Tadi mana? Nih, saya upload. Oke, salah masuk dalam folder dokumen. Ada Yogendra, Yogi. Ini saya geser biar kelihatan. Nah, ini makhluknya. Oke, saya upload dia. Ini saya tambahin ya. Bandingkan dengan result ini di file Yogendra CA2 PDF. Oke. Buat perbandingan dalam bentuk satu paragraf. Kalau nggak dia bikin perbandingannya berhalaman-halaman soalnya. Nyebelin banget. Satu paragraf intinya saja. Gitu ya. Pokoknya kita mainnya gila-gilaan, main promnya gila banget. Alah, susah banget diklik. Oke. Dia baca dokumen dan baca hasil analisisnya kita, dia bandingkan 2 hal. Tampaknya bukan disertasi ini. Ya udah. Tapi kita dapat ini sih, compare. Kita dapat ini. Nanti ini kata-kata ini harus dirubah di dokumennya langsung. Tapi kita udah dapat kayak ginian. Nanti kita tinggal copy. Oke, masukin ke sini. Jadi si intronya yang tadi kita buat, nggak tahu buat. waduh, bocor lagi suara. Saya bukan admin, jadi nggak bisa ini ya, nge-mute orang, minta maaf nih. Saya bukan admin, nggak bisa mute orang. Oke. Kenapa sih? Nah, ini harus dimasukin ke dalam sini. juga impor-ekspornya cakap-cakap. Oke, kita harus masukin dalam. Nah, ini dia di sini. Ini harus diparafrase lagi sih. Jadi di sini saya Ya taruh. udah sih, aku juga Nanti diparafrase ulang ya. Nanti diparafrase ulang. Oke. Supaya ini jadi satu nanti semua teksnya. Jadi ini harus kerjain sampai dapat 20 sekian referensi. Oke. Setelah ini semua beres, Oh, semua mungkin beres. ini delta H produknya apa ya? Iya, produknya apa ya? Jadi kalau Aduh. dijabarin Seru. Saya nggak bisa. Ini Mbak Citra Dewi punten. Citra Dwi punten, mohon di mute. Oke. Nah, setelah ini semua jadi, ini abstrak udah ada, oke. Intro udah ada, oke. Dan sudah mulai kita bandingkan dengan referensi lain. Kita harus kerjain ini cukup banyak, sampai 24 referensi, terus parafrase lagi supaya kalimat-kalimatnya bagus. Terus metode harus kita bikin untuk semua metode yang kita pakai buat dapetin hasil. Kemudian hasilnya juga kita tulis di sini hasilnya. Ini hasilnya udah lumayan, ada tabel, ada grafik apa segala macam. Ini grafiknya harus di-generate ya. Ini belum di-generate, terus ada summary, ada referensi. Jadi syarat-syarat si sebuah paper jurnalnya udah ada semuanya. Nah, kalau ini semua udah ada, saya select all aja. Biasanya sih saya nggak select all bentuknya, saya save sebagai file PDF terus saya upload supaya gampang saya select all aja. Males. Oke, sekarang saya paste buat judul untuk naskah
paper jurnal ini, untuk suatu jurnal Q1 ini yang meng-highlight hasil penelitian, meng-highlight. Cuman kalau kita punya 3 atau 4 novelty di dalamnya, judulnya jadi seru sih urusannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat benang merahnya dari berbagai. Nah ini contoh-contoh judulnya, oke. Langsung dapat beberapa judul yang tajam. Saran yang paling saya sarankan pakai yang ini sebagai judul utamanya. Tapi ini saya pakai satu novelty aja ya. Jadi nanti sebetulnya kita perlu minimal 3 novelty yang dimasukin supaya tembusnya lebih gampang. Udah gitu judulnya kita masukin semua. Oke. Coba lihat ya. Saya coba ngelihat ada pertanyaan nggak supaya bisa dijawab dulu sebelum saya balikin ke Pak Anas lagi. Tadi Pak Agung kayaknya udah nulis banyak. Ini yang sambil baca data sensor boleh. Saya turun ke bawah lagi. Sumbernya valid, wawancara boleh. Kalau minta AI udah ya tadi ya, mengumpulkan data AI, terus sekian banyak. Oh ini tadi kenapa saya pakai ChatGPT, karena gue bayar. Worth nggak Prof ChatGPT Plus buat nulis? Saya sangat terbantu banget. Ini jujur ya, 1 minggu rata-rata saya nulis sekitar 3 buku dengan ChatGPT ini. Jadi saya benar-benar pakai banget sih, gue nggak mau rugi. Jadi ChatGPT-nya saya pakai habis-habisan, seminggu bisa 2-3 buku. Satu bukunya sekitar 200-an halaman, ada yang 500 halaman, jadi gila banget sih efeknya. Gitu. Susah lah kalau tanpa ChatGPT nulis buku kayak gini. Untuk data sensitif terkait data pribadi, data kita harus bocor menggunakan AI berbahaya. Jadi kalau udah data pribadi, sebaiknya gini, datanya kita bersihin dulu, kita deletein folder yang ada di data pribadi, yang kita upload ke AI data yang bukan pribadinya, gitu. Jadi kalau ada data pribadi, buang, jangan pernah diupload. Kecuali kita bikin AI sendiri, pakai Ollama, itu lokal ya, pakai open source lokal. Apakah bisa pakai Gemini? Harusnya bisa, berbayar juga harusnya bisa. Perlu setting peran AI dulu nggak Prof? Nggak perlu disetting. Peran AI sebagai apa? Saya selalu kalimatnya adalah tolong buat naskah paper jurnal Q1. Jadi saya balik banget. Wes ada yang bocor. Oke, saya coba lihat ke bawah-bawah. Ini mudah-mudahan nggak terlalu loncat banget ya. Oh, ini pakai Mac Mini ya, buat ini ya bisa dicoba sih. Saya nggak punya duit sampai level itu. Coba lihat ke bawah, mudah-mudahan saya nggak terlalu miss. Tapi kalau ada apa-apa bisa ini deh, silakan diskusi pakai email, Twitter dan sebagainya. Banyak banget nih. Ya udah nyerah saya. Karena udah waktu jam 3, saya udah mulai nyerah, ini banyak banget pertanyaan. Tapi terima kasih banyak, saya kembalikan pada Pak Anas. Bila Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Anas, silakan Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, Prof. Teknik membuat jurnalnya lebih efisien dan efektif. Oke, Tetap seminggu sih kerjainnya. saya setahun, Prof. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon dapat dilengkapi absensinya, kehadirannya dengan baik ya. Untuk kebutuhan sertifikatnya, jadi supaya teman-teman mendapatkan sertifikatnya juga dengan baik ya, sesuai dengan nama ya teman-teman terutama ya, dan juga sesuai dengan kegiatan yang sudah teman-teman Bapak Ibu ikuti sampai saat ini ya. Tuh kan ada yang belum nanya absensi. Sebentar ya, saya ulang. Oh ini harus terima kasih ke Pak Jeremy Thomas nih. Iya, Iya, ini Pak Jeremy Thomas. ngasih buku.
Oh, sok silakan terus, Pak Anas. Dan ya, dan ucapan terima kasih juga untuk Bapak Jeremy Thomas yang sudah turut berpartisipasi aktif dalam memberikan materi yang sangat luar biasa sebetulnya ya dibanding saya tadi sebagai pembicara ya. Kurang lebih simpelnya saya ambil kita sama-sama ambil kesimpulan yaitu sifatnya hanya membantu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, bukan menggantikan. Sekali lagi terkait alur pembuatan jurnalnya, kita manusia yang menentukan ya. Kita memulai dari kita menemukan hasilnya dulu atau mau kita mulai dari mananya dulu ya. Itu semua tergantung manusia juga ya. Yaitu hanya membantu kita ya. Untuk link rekamannya sendiri itu tersedia di YouTube ITTS ya, ITTS Podcast. Jadi mohon dapat di-subscribe. Dan untuk informasi lainnya terkait informasi PMB khususnya ya, informasi PMB di ITTS itu di Global